Yang pertama-tama yang saya hormati Pak Sugi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kemudian Pak Hadi, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pak Putu Rudi Setiawan, ya, dosen Prodi Perencanaan Wilayah, Bapak Kepala Pusat Diklat Wilayah 3 ya, Pak Thomas, kemudian Pak Holidi, Kepala Balai Diklat Surabaya, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, serta ASN PUPR, peserta seminar online yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini kita diberi kesempatan ya melalui webinar ini untuk mengikuti acara seminar, dan juga saya merasa terhormat telah diberikan kepercayaan untuk sebagai pembicara. Dan mudah-mudahan di sini juga ada Pak Hadi, Pak Rudi, dan Bapak Ibu sekalian dapat melalui seminar ini kita dapat saling berbagi dan bertukar informasi serta berkolaborasi dalam rangka mewujudkan pembangunan perkotaan dan pengembangan wilayah yang lebih baik di masa mendatang. Yang pertama adalah bahwa memang topiknya saya mendapat pesan untuk lebih ya, Bapak Moderator, lebih kepada kawasan kumuh perkotaan. Penataan kawasan kumuh perkotaan. Nanti hubungannya dengan pandemik atau ini akan saya ceritakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, yang pertama kita melihat tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Hadi mengenai pandemik yang kita hadapi. Ya, kalau kita melihat sejarah, ya, pandemik yang terjadi itu adalah misalnya tahun 1918 ya, sini saya kira sudah banyak yang tahu flu Spanyol ya. Itu luar biasa menginfeksi kurang lebih 500 juta penduduk dunia pada saat itu ya, sampai banyak yang meninggal. Kemudian juga di abad pertengahan ya, ada Black Death. Kemudian Bapak Ibu sekalian, coba langsung ya. Kemudian kita lihat juga ada beberapa peristiwa seperti SARS pada tahun 2000 sekian ya, walaupun bersifat lokal, MERS dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan dari data-data ini para ahli epidemiologi bahwa kita ini selalu berada dalam resiko terjadinya apakah itu epidemi maupun pandemi pada setiap periode waktu tertentu. Nah, ini barangkali yang pertama. Jadi artinya, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi bahwa pandemi ataupun epidemi itu punya potensi berulang. Kemudian, kalau kita fokus pada kejadian pandemi COVID-19 ini, pada hakikatnya, merupakan suatu momentum. Tadi kalau rincian mengenai ininya sudah disampaikan oleh Pak Hadi, terjadi di kita ya pada saat ini, datanya sudah luar biasa tadi Pak Hadi sampaikan. Tapi bagaimana kegiatan pandemi COVID ini, kejadian pandemi COVID ini merupakan suatu momentum pembelajaran sekaligus untuk merefleksikan kembali tentang pembangunan perkotaan dan pengembangan wilayah yang berketahanan dan mampu menghadapi situasi pandemi di masa sekarang dan masa depan. Itu poinnya. Ya. Harapan kita tentunya adalah untuk meminimumkan dampak bagi kesehatan masyarakat dan gangguan terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya dan masyarakat perkotaan pada khususnya yang menghuni permukiman kumuh. Bapak Ibu sekalian, isu yang pertama yang paling penting adalah mengenai urbanisasi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nanti ujungnya berbicara mudik, berbicara pulang kampung, itu semua berawal dari kata urbanisasi. Pada saat ini kalau kita lihat ya, pertumbuhan penduduk
itu 56,7%, mudah-mudahan ini betul ya Pak Hadi ya datanya, ya, tinggal di perkotaan. Bayangkan bahwa tahun 2035 itu akan meningkat sekitar 66%. Ada ahli yang menyampaikan bahwa punya potensi lebih dari 70%. Jadi betul-betul kita ke depan harus dapat mengantisipasi hal ini. Nah, apa dampak negatif ya dari urbanisasi ini? Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa urbanisasi ini mengakibatkan alih fungsi lahan, degradasi lingkungan, kemacetan, penurunan luas ruang terbuka hijau, permukiman kumuh, penularan penyakit. Ya. Nah, kalau kita melihat data sekarang, ya, kalau kita cek tadi, sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Hadi tadi, bahwa urbanisasi ini juga memberikan dampak pada meningkatnya kepadatan permukiman dan meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan sistem pengelolaan permukiman. Ya. Kalau kita lihat, dari Renstra, Direktorat Jenderal Cipta Karya, pada saat ini kita masih memiliki backlog. Tadi Pak Hadi sudah menyampaikan PUPR keseluruhan, ya. Kita masih punya backlog mengenai kawasan pemukiman kumuh. Backlog itu kurang, ya, capaiannya. Air bersih, sanitasi, nah ini masih kurang. Ini datanya, ya. Nah, meski dapat kita sadari tadi ya, mundur juga, walaupun urbanisasi memberikan dampak negatif, tapi harus kita akui bahwa urbanisasi itu merupakan mesin pertumbuhan juga. Jadi ini adalah fenomena alami yang terjadi di negara-negara yang sedang membangun. Kembali kepada terkait pandemi yang saat ini tengah melanda negara kita, maka kawasan perkotaan ke depan ya, harus dipastikan memiliki dukungan infrastruktur pemukiman yang memadai dalam rangka mewujudkan kota yang layak huni. Ya. Kota hijau yang berketahanan, ya, resilient city, dan kota yang cerdas, berdaya saing, dan berbasis teknologi, smart city. Bapak Ibu sekalian sudah kita rasakan. Ya. Kalau apalagi yang berbicara smart city, ya, bukan hanya IT, ya, sering kita agak miss mengenai ini, tapi bagaimana smart city itu merupakan smart ekonomi, smart mobility, smart environment, smart living, dan sebagainya. Kemudian, kota yang layak huni, saya kira kita punya strong neighborhood, kemudian walkable, ya, comfortable, macam-macam lah. Bisa yang layak huni, ini persepsi dari masing-masing. Kemudian yang penting juga adalah yang berketahanan, resilient city. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kota sebagai bagian dari kawasan pemukiman harus mempunyai kemampuan untuk menahan tekanan atau shock yang diakibatkan oleh kejadian bencana, baik bersifat alam maupun non-alam, termasuk kejadian wabah penyakit ini. Jadi, kalau sekarang kita ditanya, mana yang harus kuat? Semuanya, mana yang lebih dahulu? Kota layak huni, smart city, resilient city, tiga-tiganya jawabannya. Harus kita bangun sebagai bagian dari kemampuan menahan tekanan atau shock yang diakibatkan oleh kejadian bencana. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada pembelajaran. Ya, sejak terjadinya pandemi COVID-19 ini. Ini yang harus kita catat dan kita perhatikan. Bapak bisa menambah ini faktor-faktor pembelajaran apa yang kita lihat dalam kehidupan di perkotaan ini. Nanti sebelum saya menuju kepada perkumuh tentang kumuh. Nomor satu, yang kita rasakan bahwa kebutuhan fasilitas medis, ya, sarana dan prasarana sebagai bagian dari pelayanan perkotaan harus tersedia sesuai dengan standar kesehatan. Ya kan, Bapak Ibu saya kira sepakat ya.
Kemudian kita lihat ya bahwa kepadatan penduduk itu memerlukan suatu pengaturan, pengendalian ya, karena potensi penyebaran virus corona akan tinggi di kota dengan densitas penduduk yang tinggi ya. Jadi crowd banyak dan sebagainya. 3, kita perhatikan juga pentingnya penyediaan transportasi publik yang baik, yang mampu menjamin aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. Ya. 4, kita juga menyadari bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau ya untuk komunitas melaksanakan berbagai keperluan itu ternyata harus tersedia dengan cukup. Dan yang penting sekali, ya, penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan harus berfungsi dengan handal. Kita rasakan dalam masa pandemik ini ketersediaan air bersih, ya, dan sanitasi menjadi vital dalam rangka penerapan pola hidup bersih dan sehat. Ya. Kemudian kita rasakan tadi ya, walaupun saya katakan sudah mengenai smart city, pendekatan kota cerdas, berdaya saing, dan berbasis teknologi dalam pembangunan perkotaan dan kewilayahan di masa pandemi COVID ini dapat menjadi sebuah opsi untuk mencegah penyebaran COVID-19 seperti penggunaan infrastruktur informasi teknologi informasi yang dapat menjadi terobosan. Ini contohnya yang kita lakukan hari ini melalui webinar ini. Dan kita juga melihat bahwa kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan ini perlu kita bangun juga. Ya, kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan, kemudian pentingnya saling mengurangi interaksi dan sebagainya, saya kira ini yang perlu ditingkatkan. Nah, baik, ini kondisi yang sekarang. Saya fokus sesuai dengan amanat akan kepada pemukiman kumuh. Jadi kalau kita melihat awalnya, ya sesuai dengan SDGs, khususnya pada target 11, itu ada amanat untuk mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan sasaran spesifik dari target tersebut adalah menjamin akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua, serta pelayanan dasar dan penanganan permukiman kumuh pada tahun 2030. Jadi Bapak Ibu sekalian, SDGs, jadi berlaku untuk semua, bahwa pada tahun 2030 kita harus memiliki hal tersebut. Nah, ya kalau tadi sudah dijabarkan dalam Visium PUPR 2030, tadi Pak Hadi sudah menyampaikan bahwa misalnya dari sisi infrastruktur permukiman, next, bahwa kita harus mencapai 100% akses air minum, zero luasan pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sudah dijabarkan, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Hadi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kemudian PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kemudian diturunkan lagi dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018. Jadi ada 2 strategi, intinya satu adalah pencegahan, ya, jadi pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, ya, melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat. 3 adalah peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh melalui penetapan lokasi, ya, penanganan dan juga pengelolaan. Ada 3 tahapan. Itu saya kira konsepnya, aspek normatifnya ya yang dijabarkan di dalam Kepmen, intinya adalah pencegahan dan peningkatan kualitas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mundur ke belakang, kata slum atau pemukiman kumuh pertama kali muncul di Inggris pada tahun 1820 dan digunakan untuk mengindikasikan bahwa suatu perumahan dengan kualitas buruk dan kondisi yang tidak sehat tempat perlindungan bagi kegiatan marginal seperti kejahatan, kekerasan, dan penggunaan narkoba, serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. Ya, jadi sejak awal ini sudah
diidentifikasi bahwa itu punya potensi terhadap hal-hal tersebut. Pemukiman kumuh memiliki pelayanan dan infrastruktur dasar dengan kualitas yang berada di bawah standar. Ya. Jadi kondisi huniannya seringkali buruk dan sehingga mencapai taraf yang dapat mencapai keselamatan dan kesejahteraan dan kesehatan penghuninya termasuk ancaman terhadap penyebaran wabah penyakit seperti yang kita alami saat ini. Jadi penularan COVID dengan densitas apalagi di pemukiman kumuh akan lebih tinggi. Saya kira sudah sangat jelas lah mengenai ini. Ya. Kembali kepada undang-undang. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa peran Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam pemukiman ini? Pertama, Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah menyiapkan SPM, ya, dengan standar pelayanan minimal ya untuk sarana dan prasarana pemukiman dan karakteristik pemukiman yang meliputi penyediaan air minum, pembangunan jalan lingkungan (NEX), ya, drainase lingkungan serta peningkatan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat. Ya. Kemudian Dirjen Cipta Karya juga, Dirjen Cipta Karya melaksanakan penanganan pemukiman kumuh. Jadi di samping tadi SPM juga melaksanakan melalui program infrastruktur berbasis masyarakat dengan program Kota Tanpa Kumuh, Kotaku, yang telah menjangkau 34 provinsi, 269 kabupaten, 11.000 kelurahan, dan berkontribusi terhadap penanganan pemukiman seluas lebih dari 23.000 hektar. Bapak Ibu sekalian, program Kotaku menggunakan platform kolaborasi dengan memposisikan pemerintah daerah sebagai nahkoda atau pelaku utama kegiatan, peran masyarakat melalui badan lembaga kesemberdayaan masyarakat, dan program Kotaku adalah melaksanakan penanganan kumuh skala lingkungan dan mendorong perubahan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, melalui program Kotaku ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan infrastruktur, dan tentunya pada gilirannya akan memiliki kualitas hidup yang baik dan ketahanan terhadap wabah penyakit termasuk pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, ya tadi sudah saya jelaskan ada tahap persiapan yang sedang kita jalankan dalam rangka COVID ini, juga tahap perencanaan semua kita lakukan work from home, dan kemudian tahap pelaksanaan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi, termasuk juga kegiatan ini kita mematuhi protokol pencegahan COVID-19 yang mengacu kepada instruksi Menteri PUPR nomor 2 tadi saya kira sudah dijelaskan, saya tidak akan menjelaskan lagi. Tapi yang ingin saya tekankan, yaitu pemukiman kumuh sangat identik dengan pemukiman yang padat dan tidak sehat, sehingga sangat rentan terhadap penularan penyakit bagi masyarakat penghuninya. Maka terkait dengan hal tersebut, upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan pada hakikatnya merupakan suatu upaya pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran wabah penyakit di masyarakat termasuk pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang sudah kita lakukan ya pada saat apa yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, tapi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Hadi tadi ya dalam rangka penanggulangan pandemik ini kita membangun rumah sakit ya di Pulau Galang dan di beberapa tempat yang lain tadi sudah disebutkan. Kemudian juga tadi dari sisi ekonomi sudah disebutkan oleh Pak Hadi. Jadi Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan padat karya tunai, bukan hanya Kotaku, tapi melalui program PISU, ya, Pamsimas, Sanimas, dan juga TPS 3R. Kemudian juga, kalau kita lihat tadi aspek ekonomi, bahwa kita juga harus tetap membangun infrastruktur, salah satu yang menjadi fokus dari Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah mendorong atau menyiapkan pengembangan infrastruktur wisata di 10 lokasi kawasan strategis pariwisata nasional, di mana pada 2020 dan 2021 ini kita fokus pada 2020 ini kita fokus di 5 destinasi wisata, yaitu di Danau Toba, di Sulawesi Utara, kemudian di Mandalika, kemudian juga di Labuan Bajo, dan juga di
Jogja di Borobudur. Bapak Ibu sekalian, itu yang kita harapkan ya, karena kawasan strategis pariwisata nasional ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Hadi bahwa dapat membantu akselerasi meningkatkan kondisi perekonomian. Ya. Jadi jutaan turis yang kita harapkan dari luar dan dalam negeri, dan kita harapkan nanti akan menghasilkan devisa yang cukup besar di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting sekali adalah bahwa kompleksitas dalam mengatasi permasalahan pemukiman. Itu pengalaman menunjukkan sangat kompleks. Sehingga apa kuncinya? Kunci suksesnya itu kolaborasi antar stakeholder, ya, baik dari pemerintah pusat, daerah, swasta maupun masyarakat. Ya. Kemudian upaya pengentasan pemukiman kumuh perlu dilakukan dengan pendekatan keterpaduan lingkungan, sosial, ekonomi, juga melalui hal-hal lain. Jadi di samping infrastruktur harus didukung dengan pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakatnya. Ini saya kira konsepnya sinergisitas, tadi saya sebutkan kolaborasi, dan juga pendekatan yang komprehensif lingkungan, sosial, dan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, kira-kira karena waktunya terbatas demikian, mudah-mudahan saya bisa memenuhi waktu. Ya. Dan sebagai penutup saya sampaikan bahwa upaya yang dilakukan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa dukungan dan komitmen dari semua pihak termasuk masyarakat. Kita catat juga peran masyarakat merupakan modal sosial yang sangat kuat untuk mengentaskan pemukiman kumuh, termasuk dalam mengatasi wabah pandemi COVID-19. Ini saya garis bawahi, ya, bukan hanya dalam pengentasan pemukiman kumuh peran masyarakat, karena juga kesadaran masyarakatnya yang merupakan modal sosial untuk mengatasi wabah pandemi ini. Kemudian komitmen kita, ya, bahwa juga di samping menyediakan infrastruktur, dapat juga memberdayakan masyarakat agar memiliki ketahanan yang kuat terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan kontribusi dan wawasan pemikiran bagi para peserta seminar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.